Niat mau belajar dari media sosial supaya pintar, tapi malah jadi orang linglung setelah buka sosial media. Pas mau fokus sama tujuan, buyar semuanya, nggak inget jadi mau ngapain. Setelah scroll-scroll yang niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu bablas sampai 5 jam. Nanti kayak gitu ngerasanya nyesel banget, menyalahkan diri sendiri, terus bikin komitmen lagi, besok aku harus berubah. Bahasan besoknya kayak gitu lagi dan mengulang kesalahan yang sama lagi. Kesel gak sih? Padahal permasalahannya gak sama orang lain, tapi permasalahannya cuma pada diri sendiri. Makanya sabdanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan musuh yang paling terkuat itu bukan musuh yang ahli pedang, ahli gulat, yang badannya besar, bukan, tapi yang musuh yang paling susah dikalahkan yaitu nafsu yang ada di diri kamu sendiri. Berdasarkan sumber resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, alasan kenapa orang zaman sekarang itu suka menunda-nunda, mageran, bahkan minimnya pengetahuan, itu dikarenakan kita kebanyakan ke distraksi yang sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang. Padahal seharusnya semakin canggihnya teknologi, akses yang serba mudah, manusianya juga harus tambah pintar, tapi justru malah sebaliknya. Aku mau buat bahasa sederhananya seperti ini. Sesuatu yang diakses dengan mudah tanpa usaha atau minimnya sebuah usaha, orang cenderung mudah melupakan dan tidak berkesan sama sekali dalam kehidupan dia sendiri. Tapi kalau usaha itu yang diperjuangkan dengan usaha dan kerja keras dan sedikit rasa sakit, manusia cenderung untuk mudah mengingat dan berkesan dalam dirinya. Makanya ada satu quote seperti ini. Kalau manusia itu diberikan 1000 kebaikan dan 1 rasa sakit, maka yang dia ingat adalah rasa sakit tersebut. Kembali lagi ya, kenapa manusia di zaman sekarang itu cenderung malas dan mengalami kemunduran dalam segi kritis dalam berpikir? Titik umumnya di sini, yaitu karena kurangnya besarnya usaha dan pengorbanan. Karena kembali lagi aksesnya yang serba mudah, karena manusia akan menilai dari segi kehidupan ini dari segi perjuangannya. Dulu ketika kamu belum bisa naik sepeda, kamu akan bersusah payah untuk naik sepeda. Bahkan itu sampai jatuh ke selokan, lutut tergores, jatuh berkali-kali. Tapi kamu gak akan menyerah dan pada akhirnya kamu bisa. Tapi setelah kamu lancar, tanpa ada rintangan, bahkan kamu bisa mengebut mengayuh sepeda. Setelah lama kemudian, rasanya tuh sedikit, lama-lama rasanya menjadi hambar dan itu menjadi biasa saja. Dan semangatnya akan sudah mulai berkurang. Tetapi ketika kamu disuruh untuk mengingat perjuangannya yang akan kamu ceritakan kepada anak cucu kamu nanti, atau yang akan kamu ceritakan kepada teman-teman kamu nanti, ketika kamu bercerita tentang sepeda, yang kamu ceritakan bukan rasanya, tapi yang akan kamu ceritakan adalah bagaimana dulu kamu perjuangannya, kamu masuk ke selokan, naik sepeda kamu jatuh, lutut kamu tergores, atau kamu naik sepeda kamu jatuh berkali-kali. Tentu yang akan kamu ceritakan hal-hal yang seperti itu, karena yang melekat yang kamu ingat adalah momen terkesannya kamu dalam sebuah kesakitan. Rasa sakit itu adalah mudah diingat, enak diceritakan, tapi tidak enak untuk diulang kembali. Itulah alasannya. Dan sekarang, gimana cara merubahnya? Kalau kalian pernah baca buku Atomic Habit, untuk merubah sebuah kemalasan, yaitu jauhi yang namanya distraksi. Distraksi itu sesuatu yang membuat kamu mengulang kesalahan yang sama lagi, atau hambatan yang membuat kamu melakukan kebiasaan buruk lagi. Contohnya kayak gini. Ketika kamu ingin lebih sering baca buku dan menghindari media sosial, maka yang perlu kamu lakukan adalah menghilangkan pengaruh dari media sosial, seperti menjauhkan HP dari tempat tidur kamu atau dari tempat kerja kamu, dan mengganti buku di tempat kerja kamu atau di tempat yang sering-sering kamu lihat. Karena ketika aksesnya itu mudah dijangkau, maka tentu kamu akan mudah untuk mengaksesnya. Kenapa kamu mudah untuk bermain HP, scroll-scroll media sosial? Karena kamu selalu membawa HP kemana-mana. Ketika kamu kerja kamu bawa, ketika kamu mau bertemu dengan teman kamu bawa, ketika kamu makan kamu bawa. Akses mudah kamu lakukan dan bisa dijangkau kemana-mana. Tapi cobalah kebiasaan itu kamu rubah dengan kebiasaan yang baik, seperti membawa buku kemana-mana atau membawa buku di tempat kerja kamu. Maka tentu kamu akan merubah kebiasaan kamu seperti membaca buku. Kelihatannya sepele ya, tapi justru impact-nya ini sangat besar. Setelah itu, tetapkan jadwal yang jelas, kapan kamu harus melakukan dan menyelesaikan tugas. Dengan itu, kamu tahu mana yang prioritas dan mana yang harus kamu tinggalkan. Yang terakhir, berikan hadiah untuk diri kamu sendiri. Kedengaran alay, tapi itu penting. Kita sering perhatian kepada orang lain, tapi kita lupa perhatian dengan diri kita sendiri.
perlu memberi hadiah seperti makan enak seminggu sekali, atau membeli es krim setelah menyelesaikan tugas, atau berjalan-jalan di akhir bulan. Kenapa awal mulanya kemalasan? Dari kemalasan itu kamu jadi nggak mau belajar, dan buah dari kemalasan itu adalah sebuah penyesalan di kemudian hari. Aku pernah lihat salah satu podcast dikasih solusi. Pesannya tuh ngena banget. Bunyinya seperti ini. Semua orang punya kesuksesannya masing-masing. Dan kesuksesan itu tidak bersifat instan, tapi kesuksesan itu bisa dicicil. Pertanyaannya, lah kapan kamu ingin mencicil kesuksesan itu? Kesuksesan tuh gak bisa dibeli pakai cash ataupun tunai, tapi kesuksesan bisanya dicicil. Jadi kapan kamu akan mau mencicil kesuksesanmu? Keren! Tuh, kata-kata hari ini tuh.